Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Kedung, Bapak Kapolsek Kedung, Bapak dan Ramil Kedung, yang kami hormati jajaran pemerintahan Desa Swanlor, mulai dari Bapak Petinggi Swanlor beserta perangkat desa, Bapak Ketua BPD beserta anggota BPD, Bapak Ketua RT RW se-Desa Swanlor, anggota Ringmas Desa Swanlor, Babinsa, Babin Kamtibmas, Bidan Desa, KPMD, guru TK, guru PAUD, pengurus BUMDes, pengurus Karang Taruna, dan juga para kiai masjid, kiai pondok se-Desa Swanlor, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan juga para tamu undangan lainnya yang berbahagia. Sebelum acara dimulai, mari kita memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Swanlor, yaitu dialog interaktif pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat dialog interaktif, yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Demikianlah acara yang akan berjalan pada malam hari ini. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan apapun, dan juga bermanfaat bagi kita semua, umumnya untuk warga Desa Swanlor. Amin Allahumma amin. Ala hadihi wa ala kulli sholihah. Bismillah asrarul Fatihah. Melanjutkan acara yang kedua, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di sana
hadirin dipersilakan duduk kembali. Dah. Melanjutkan acara yang diberikan yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Petinggi Desa Sanlor. Kepada beliau Bapak Muhammad Yadjarto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kedung, Bapak Danramil, dan Bapak Kapolri, yang kami hormati senior saya Bapak Haji Nur Salim, dan yang izin dari ini karena ada kegiatan di luar. Yang kami hormati juga Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, yang kami hormati dan kami muliakan semua kiai pondok Masjid Swanlor, yang kami hormati juga dan kami muliakan semua kiai mushola se-Desa Swanlor, yang kami hormati juga senior-senior kami, mantan pamong yang sudah purna, yang saya hormati juga BPD yang sudah purna, yang kami hormati juga semua tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, yang kami hormati juga dan kami banggakan semua pamong desa, ketua RT, ketua RW, Linmas se-Desa Swanlor. Yang kami hormati dan kami banggakan juga pada guru didik PAUD TK Yayasan Desa yang sudah hadir pada malam hari ini dalam rangka acara dialog interaktif. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama menunaikan tugas-tugas mulia di dunia ini. Semoga selalu diberi ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kunjung dimati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih dengan kehadiran panjenengan semuanya yang sudah meluangkan waktunya di menika merawat memberi terus undangan kami kegiatan dialog interaktif yang sudah 2 kali kita laksanakan tahun kemarin. Suasananya duduk plesetan berbuat pendopo yang sehingga yang punya angan-angan pengen usul dalam dialog kelalen karena kekesalan silomi. Jadi kita ubah dengan suasana yang lebih nyaman, tapi kita tidak bisa sampai berlebihan. Harapan kami dengan adanya cara dialog ini bisa benar-benar bermanfaat dan benar-benar suasananya hidup untuk demi membangun desa ke depan lebih baik. Kami butuh kritik, kami butuh masukan. Tanpa bagian kita ajak kumpul, ketemu bersama. Tidak mungkin saya satu persatu tahu apa yang jadi unek-unek, tahu apa yang menjadi keinginan panjenengan, yang sehingga terganjalkan hanya angan-angan tok. Harapan kami dengan kegiatan seperti ini bisa mengajak bersama-sama, mulai dari pamong, RT, RW, Linmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, bersama-sama dan bisa bersinergi untuk membangun desa ke depan ini. Desa bukan cukup aparatur desa yang bisa menggerakkan kegiatan-kegiatan desa.
Kami butuh panjenengan semuanya, terutama Bapak Kiai semuanya yang setiap hari selalu berkumpul dan ketemu jamaahnya, setiap hari ketemu dan berkumpul warga kami semuanya. Semoga apa yang menjadi keinginan kami di desa bisa tersalurkan dengan baik, biarpun tidak bisa sempurna. Itu harapan kami ke depan, selalu bisa bersinergi dalam bentuk apapun. Karena di desa meliputi banyak berbagai, ada yayasan, ada masjid, ada musola, dan antar RW, antar RT, sehingga tidak ada perbedaan, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada satu persepsi yang jelek ataupun suzon kepada sesama yang lain, sesama kiai, sesama RT, sesama RW, ataupun tokoh masyarakat yang lainnya, terutama masyarakat kita. Harapan kami, semua permasalahan bisa dibicarakan, semua permasalahan bisa direngkuh. Kita harus bisa menurunkan ego. Kita boleh di situ melakukan satu keinginan, tapi bukan berarti harus dilaksanakan. Semua tergantung dalam musyawarah, semua tergantung dalam kebijakan, sehingga yang penting bermanfaat. Yang tidak bisa tersalurkan apa yang menjadi keinginannya, harapan kami bisa menurunkan egonya, sehingga apa yang menjadi keputusan lebih besar, lebih banyak yang diterima oleh orang, harus kita hormati. Apalagi desa ini sebentar lagi menghadapi suasana pemilu, pilkada, pileg. Jangan sampai nanti di dalam acara-acara pemerintah, acara-acara negara tidak bisa mensukseskan apa yang menjadi keinginan pemerintah. Harapan kami tentang Babin Kamtipmas, tentang ketertiban yang ada di desa dengan support Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas, dan semua harapan kami, semua aparatur negara yang ada di Suwanggor, yang berdomisili di Suwanggor, bisa membantu apa yang menjadi tugas-tugas di desa untuk demi keamanan, ketertiban yang ada di desa kita yang kita cintai ini. Semuanya harapan kami yang muda bisa menghormati yang tua juga bisa memaklumi yang muda, sehingga semua kalau kita saling bisa bersinergi, harapan kami tidak ada keegoan, tidak ada perbedaan, pasti di situ semua akan menjadi satu kebersamaan, satu persatuan, sehingga kita bisa kompak menata desa ke depan. Yang musola, yang masjid juga bisa membawa umat ataupun jamaahnya lebih baik, sehingga bisa menjadi satu kekompakan untuk membangun desa ke depan. Begitu saja, tidak banyak lebar kegiatan-kegiatan desa yang untuk tahun 2022 dengan apa yang hasil diskusi dialog di tahun kemarin, alhamdulillah bisa terlaksanakan sesuai dengan rencana, biarpun ada kemunduran. Seperti meresmikan adanya Masjid Baitul Mukmin sudah resmi kita resmikan, berdomisili dan terdaftar ada di desa Suwanggor. Untuk menyusun dan menata kepengurusan Masjid Baitur Rahman juga sudah dilaksanakan, biarpun banyak dinamika yang kita lewati. Semua itu adalah bagian daripada demokrasi. Demokrasi tanpa ada perbedaan tidak demokrasi. Apapun alasannya, biarpun ada apa di situ yang kita duga sudah terwujudnya satu pemilihan, harus kita dukung, harus kita laksanakan, dan harus kita support supaya untuk ke depan bisa bekerja dengan tenang, bekerja dengan maksimal, dan semua tokoh masyarakat, semua masyarakat mendukung apa yang menjadi program-program desa, baik itu ada di masjid, baik itu ada di musola, dan di masyarakat semuanya. Dan untuk yang selanjutnya, untuk tentang kegiatan-kegiatan yang lainnya, tujuan kami di tahun 2023 ataupun nanti sampai di akhir masa jabatan kami di 2025, kami mempunyai target jalan tanggul kali itu bisa terselesaikan sampai Rojoyo sampai ke jembatan Seripe. Insya Allah nanti kita berusaha di 2025 selesai, maksimal di 2026. Itu yang masih di dalam program saya untuk merealisasikan apa yang menjadi kegiatan perencanaan di 2005. Sama kami juga punya tujuan jalan poros desa yang mulai Selampar Kulon sampai tempatnya Pak Kadar sampai dengan sawah. Harapan kami biarpun nanti tidak bisa terselesaikan karena panjangnya jalan itu meliputi berkilo-kilo, harapan kami
tetap nanti bisa kita maksimalkan, sehingga petani Swanlor bukan lewat Swan Kidul lagi, tapi lewat Swanlor. Petani Swanlor bukan menguntungkan pedagang Swan Kidul, tapi menguntungkan pedagang Swanlor. Beli aqua, beli sak, dan lain-lain bisa melewati jalan Swanlor. Harapan kami seperti itu demi untuk kemakmuran, meningkatkan satu ekonomi ke depan. Jalan-jalan yang memang kita prioritaskan, harapan kami semua RT, RW ataupun masyarakat bisa menahan diri. Apa yang perlu kami prioritaskan itu yang kami dulukan. Begitu saja, dan harapan kami kepada semua guru didik di yayasan desa juga sama, kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menunjang satu apa yang menjadi kebutuhan supaya lebih baik dan lebih bisa tenang untuk mengajarnya. Sama juga Linmas Pak Camat yang mungkin di pemerintah ini tidak punya anggaran. Linmas itu satu pergerakan yang dibutuhkan desa tapi tidak ada anggaran. Kemarin kami berusaha untuk memotongkan siltap teman-teman kami di Pamong, setiap bulannya itu 100.000. Dan kami berharap kemarin juga diberikan oleh langsung Pamong masing-masing kepada wilayahnya di Linmas itu. Tapi ada miskomunikasi yang sehingga kita pencairannya akhirnya kita tunda. Insya Allah nanti di malam takbir kita cairkan untuk punyanya Linmas. Tapi ke depan ada lagi yang kita belum nanti pastikan, kita punya harapan karena ada penurunan ADD dan ADD. Kita mau meminta dari siltap, kami masih mikir. Nanti tergantung teman-teman Pamong, karena ada penurunan siltap Pak Camat. Kita juga nanti mampu 50 ya tak tarik 50, minimal kita masih bisa untuk memperjuangkan untuk kebutuhan Linmas. Itu saja dari kami, tidak panjang lebar. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama 3 tahun 4 bulan saya memimpin desa ini, bila mana ada kekurangan, kekeliruan, kami butuh koreksi, kami butuh masukan supaya kami tidak ada satu kesalahan ataupun satu penyimpangan dari apa yang menjadi keinginan masyarakat, tokoh masyarakat dan kiai-kiai semuanya. Itu saja kami akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Camat Kedung. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Tri Wijatmiko. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sekalian. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Kapolsek, Pak Petinggi, Pak Rektor teman-teman perangkat, Pak Kepala Desa Purwanguta, para amir, para kiai semuanya yang telah rawuh pada kegiatan dalam pada malam hari ini, dari unsur ketua RT, RW, tokoh pemuda, Karang Taruna, termasuk ibu PKK, semuanya kita satu persatu yang telah hadir di halaman desa Swanlor ini yang kami hormati dan kami banggakan. Sebelumnya mohon izin, kami tidak di sana karena kami kan ini ada atas kami ada background ya, sehingga kelihatan acara pada malam hari ini. Yang pertama atas nama Forkopincang yang kedua, kami sangat terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada pemerintah desa Swanlor yang dipandu dari Pak Petinggi yang malam hari ini mengadakan kegiatan dialog interaktif. Ini adalah satu-satunya desa di Kecamatan Kedung
mungkin di Kabupaten Jepara yang ada kegiatan semacam ini, tepuk tangan untuk bisa banget. Jadi yang namanya dialog sekalian, ini kadang-kadang mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Bahkan kadang-kadang ada seorang pejabat ya, mungkin petinggi kritik itu sudah luar biasa. Jadi datang kritik ya. Apalagi di berbagai kesempatan yang kami ikuti bersama dengan Puspita dengan Forkopincam ini selalu melibatkan para senior. Ini adalah luar biasa. Jadi sekali lagi melibatkan mantan-mantan petinggi yang terdahulu. Hari ini Pak Haryanto Jen ya, Pak Haji Bersalim ya. Ini luar biasa ini Pak. Petinggi saya lagi wingi ya, kadang-kadang tetangga desa kita Pak ya, itu terjadi miskomunikasi. Ini seperti zaman kuno, ini masih kita rangkuh. Ini adalah bentuk penghormatan kepada para senior. Apalagi tadi Pak Petinggi menyatakan Pak Camat tidak cuma petinggi Pak yang diundang pada malam ini. Betul ya? Bahkan mantan anggota BPD itu juga diundang. Mana coba berdiri yang mantan anggota BPD? Saya ingin tahu mana kan mantan anggota BPD? Mantan loh, mantan. Dua, satu lagi. Emang nggak apa-apa Pak, memang nggak tegang. Oke, jadi persoal kabel. Ini sehari-hari kan Panwaslu, Panwascam ya, tapi hari ini mewakili mantan anggota BPD itu Pak Abomar ya. Oh kontep. Oh, ini double bisa apa ini? Yang berikutnya mantan pamong desa. Ada masih coba. 1, 2, 3, 4, luar biasa. Saya juga sehat-sehat juga ya. Alhamdulillah. Itu minatnya menangis sirtap dari menangis sirtap ya. Belum menangis sirtap ya. Zaman rekoso ya. Luar biasa. Masih sehat. Yang berikutnya mantan ketua RT RW. Itu sudah diundang. Siapa mau? Oh, mantan jadi harganya luar biasa. 1, 2, ada lagi 3, 4, luar biasa. Nanti ya enggak, ya udah mantan gini ya, udah mantan. Nanti kapanpun masih digunakan, tidak ada setelah mantan. Dan berikutnya sekalian, dialog malam ini adalah sebagai bentuk komunikasi antara pemerintah desa, pemerintahan desa ya, dengan para ulama ya, kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya yang ada di desa Swangwa. Tadi Pak Petinggi sudah secara terbuka menyampaikan silahkan, manakala beliau selama menjalankan roda pemerintahan sampai dengan hari ini sudah 3 tahun 4 bulan. Karena nanti beliau akan berakhir di Desember 2025. Ini adalah momentum yang waktu yang luar biasa. Monggo hari ini yang maksimal. Yang lain mungkin memang harus siap dikritik Pak Edi. Siap itu nggak masalah, silahkan sampaikan. Ojo demo nggak namanya lagi, silahkan di forum sampaikan kritik, saran. Solusinya gimana? Yang mau gimana? Kan itu. Nanti akan disesuaikan dengan visi misi Pak Petinggi, kan gitu. Nanti akan dilakukan lagi pada kegiatan musrembang misalnya, musrembang des. Ya, kalau mungkin belum oleh dalam PJM des, akan dimasukkan juga di sana. Berikutnya akan dilaksanakan kegiatan YWB des. Manakala desa tidak mampu untuk membiayai, saya yakin Pak Petinggi Solo ini benar mencari terobosan. Kami sudah sering masuk di berbagai kesempatan ya. Tahun kemarin tuh mendapat 21 titik ya, berbagai
sebagai bantuan selain dari APBD. Tepuk tangan buat Suambor. Ini monggo kira-kira sejahtera enggak? Desanya bangun enggak? Yang tahu kan jenengan, betul ya? Terlaksana enggak dana-dana itu? Atau cukup sekedar nama toh dipajang? Ya, maka tolong jenengan ikut mengawasi. Pak Iya, siapa Iya? Siap. Karena sudah dibuka secara terbuka semuanya. Tidak ada yang kita tutupi. Ya. Maka sekali lagi kalau ada kegiatan-kegiatan proyek Pak ini, apapun tolong dikasih papan kegiatan, termasuk prasasti di sana. Oh ini dibangun dengan dana dari mana? Bankop atau bankap, kan gitu. Nanti kelihatan di sana dananya berapa, kan gitu ya. Ada di sana. Sehingga sekali lagi kita ikut mengawasi. Kalau mengawasi semua serahkan pada BPD, saya yakin orang mampu untuk mengawasi semuanya. Maka sekali lagi peran serta dari seluruh masyarakat, stakeholder yang ada, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai, ya, ibu PKK, karang terokade, semuanya monggo ikut mengawasi. Pak ini itu dananya semuanya kok angger ngene. Kira-kira ada berani tuh semacam itu enggak selama ini? Sudah ada yang berani menanyakan semacam itu? Nanti monggo di forum ini nanti sampaikan. Itu aku ya, tolong sampaikan daripada jalan endem ya, tidak ada penyakit, tolong disampaikan malam ini. Mudah-mudahan kayak panjenengan. Silakan Pak Pribadi dapat juga menyampaikan, silakan sampaikan kritik, saran, pendapat, keinginan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi terbatasnya anggaran. Yang namanya sebuah keinginan tidak bisa semuanya dipenuhi oleh Pak Petinggi. Saya yakin tidak bisa. Tetap ada pro kontra di sana, ada proses demokrasi. Ada hal yang wajar antara pro dan kontra, ya, keinginan jenengan tidak bisa diakomodir oleh pemerintahan. Saya yakin itu pasti terjadi. Tapi sekali lagi Pak Petinggi, kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan dialog interaktif pada malam hari ini, kami ini dengan Muspika sudah mengikuti 2 kali Pak ya, 2 kali. Yang pertama dulu di sana, yang kedua hari ini di rumah. Kami ikuti semua. Tadi dialog yang hasil tahun kemarin semua sudah berhasil lagi ya, jadi sudah dilaporkan terkait dengan masjid itu ya. Yang kedua adalah penyusunan kepengurusan ya. Kemarin terjadi permasalahan, semuanya sudah terselesaikan. Inilah harapan kami sehingga ada tindak lanjut hasil dari dialog tahun kemarin. Yang berikutnya bagi sekalian terkait dengan anggaran ya, kesejahteraan tentunya. Kami sekali lagi mohon maaf karena teman-teman dari Linmas memang tidak bisa kita akomodir dari dana desa, tidak diperbolehkan. Bisanya apa? Adalah kegiatannya Pak ini. Mungkin pelatihan ke bencanaan bisa Pak didanai dari dana desa. Pelatihan ke PDB-an baris berbaris, monggo silahkan bisa didanai dari dana desa. Karena sekali lagi teman-teman Linmas juga sangat luar biasa. Kami apresiasi, apalagi nanti tahun depan, tahun politik ya, otomatis biasanya diperlukan semuanya Linmas yang ada ini untuk nanti untuk membantu keamanan ya, di masing-masing TPS. Saya yakin akan semuanya digunakan. Jadi kami dari ini ada pesan habis manis sepak tukang. Apa? Tanyakan kaitannya dengan keagamaan. Alhamdulillah setelah terjadi pertengkaran muncullah masjid yang diresmikan. Itu artinya peperangan membawa nikmat. Wajib kita syukuri bersama. Karena salah satu syarat masjid bisa berdiri harus tukar. Kalau tidak tukaran ya kalau jarak malah tidak, kayaknya seperti itu. Nanti dan alhamdulillah inilah yang namanya pertengkaran membawa
hikmah. Nah itu. Kemudian yang saya tanyakan, seperti waktu saya di masjid dulu, masjid di Suwanor ini adalah masjid negeri, semi negeri. Kenapa? Karena ada anggaran desa yang itu masuk untuk pengelolaan masjid, yaitu nyuwun sewu kalau salah mohon ditegur, yaitu masalah bengkok. Berhubung masjid ini sudah 3 resmi semua, kami harapkan bengkok tersebut dikembalikan ke desa. Selanjutnya desa nanti mempunyai kebijakan untuk bagaimana bengkok tersebut nantinya tidak hanya tersentral di nyuwun sewu di satu titik. Jadi semuanya harus kebagian atau mendapatkan manfaat dari bengkok yang dari desa tersebut. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan keagamaan juga, kami mohon pencerahannya bahwa apa sih syarat untuk orang-orang alim itu untuk bisa menjadi seorang khotib? Apakah ada seleksi tertentu atau kriteria tertentu sehingga atau khotib itu memang bolo-bolonan, boloku yang di khotib atau bagaimana? Mohon untuk bisa karena ini kita sudah kepengen menjaga ketentraman, dan saya yakin ketentraman itu bisa didapat dari pertengkaran, entah pertengkaran mulut, ide, gagasan dan lain sebagainya, sehingga semua yang ada di sini bisa tercerahkan. Karena kalau saya melihat pertanyaan Pak Rozak tadi, desa apa Suwanlor? Desa Suwanlor adalah merupakan desa betul. Ayo kurang 30. Desa nasionalis religi. Jenengan pikir sendiri. Itu yang fakta terjadi di desa Suwanlor. Ekonomi bukan, budaya atau desa wisata bukan, tapi desa Suwanlor merupakan desa yang nasionalis sekaligus religi. Mau mencari sesuatu yang berbau nasionalisme di desa Suwanlor pasti ada. Religi juga tersedia banyak sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono kriteria kota ini sepegilan yang seperti Pak Mabrur ini saya senang, makanya tak hadirkan ini. Beliau adalah salah satu tokoh pemuda yang kritis. Jadi orang kritis orangnya wis paling ngomongnya petinggi gitu. Nah saya kritis orang ngomongnya petinggi, padahal dia nanya lagu mana itu mana kopi ini. Maturnuwun tentang bengkok. Bengkok adalah aset desa. Ini yang perlu harus kita pahami semuanya. Di dalam aturan pemerintah sudah jelas. Semua aset desa adalah masuk laporan kepada pemerintah kabupaten setiap tahunnya. Itu aset desa. Tata caranya bengkok itu seharusnya tidak boleh dikelola. Dikelola boleh, tapi harusnya itu dilelang. Yang stimulan itu dilelang lewat desa. Ini yang aturan yang sebenarnya dilelang di desa. Biarpun di situ nanti yang beli adalah yang ditunjuk menggarap itu nggak ada masalah. Tapi prosesnya harus melalui lelang, termasuk bengkok kiai atau bengkok yang diberikan kepada masjid. Itu tata caranya Pak. Jadi semua bengkok yang di situ bukan miliknya pamong itu hukumnya wajib dilelang. Termasuk punya saya petinggi kemarin juga kita ikutkan lelang. Karena apa? Karena uang itu harus masuk kas desa. Ini yang perlu dipahami. Karena uang itu harus masuk kas desa dulu. Baru setelah masuk kas desa, uang itu dikembalikan kepada yang sudah ditunjuk untuk mengelola. Ini bentuk Pak Mabrur. Terus yang kedua kalinya tentang bentuk juga mau minta dibagi di setiap masjid yang sudah resmi secara administrasinya di desa Suwanlor. Di saat kami kemarin mengadakan satu dialog bersama dengan MUI, dengan semua khotib RT RW dan Pamong, kami sudah mohon izin dulu kepada Pak Nandir yang ada di Masjid Baitul Mu'min. Sementara kami belum bisa ikut menata ke masalah bengkok itu,
dikarenakan kita juga butuh waktu untuk berpikir, karena ini menyangkut satu kebijakan, Pak. Jangan satu kebijakan ini nanti ada yang dirugikan akan menjadikan satu polemik. Sama Pak Haji Nusan yang kemarin sebagai senior kami itu harus ngotot kan, harus putri ya kok ya Pak Haji Nusan harus purna ya penak ngomong-ngomong, aku jadi petinggi ya, aku bingung kan. Ini Pak Haji Nusan. Insya Allah lah, kita akan melakukan satu keputusan-keputusan di situ. Harapan kami bisa menjadi satu kebijakan yang bisa dipahami dan disadari oleh masyarakat. Saya sepakat apa yang ditanyakan Pak Mamrul, mungkin itu juga menjadi unek-unek banyak, mungkin di kalangan kiai ataupun kalangan ulama ataupun kalangan tokoh masyarakat. Nah, kok masjid mesti semuanya orang berdoa itu mungkin ada, cuman tidak tersampaikan. Makanya dengan adanya Pak Mamrul, alhamdulillah kami juga akan menjadi bahan pemikiran kami lagi. Dan tahun depan di acara dialog nanti saya belum punya keputusan, berarti burung iso ngei keputusan yang baik, Pak. Selanjutnya tentang seleksi OT. Ini kalau dikatakan saudara ataupun apa Pak Sinodi, nepotisme. Saya rasa tidak. Ini khotib yang baru saja. Pak Saiful Amri bukan saudara Ibu Basir sebagai nanti. Jadi realita ini bukti loh. Terus, nah, benar berbulan makanya kenapa sih? Artinya kemarin khotib 2 yang sudah kita tetapkan itu tidak ada saudara dari Ibu Basir. Tidak ada Bani ini kan itu kan? Oh ya, itu teman dekat namanya Pak, bukan bulu. Seperti Yamar sudah memberi izin kepada desa untuk mengangkat khotib 1 yang di Masjid Utara. Desa mah bukan saudara. Dari nenek moyangnya mungkin ada saudara. Kan itu kan? Ini kurang lebihnya seperti itu. Saya rasa khotib kriterianya ya ora mungkin lah kita di situ diskusi dengan khotib yang lainnya juga kok salah pilih yang tidak pada ahlinya. Saya rasa kok nggak mungkin kan itu. Ini kurang lebihnya seperti itu, Pak Mabrur. Nasib terlalu detail petinggi jawab tentang keagamaan mau bisa lalu. Ini orang mungkin lah, kalau didampingi para khotib kok ngangkat khotib ini, masuk para senior khotib ini akan salah memberikan rekomendasi kepada kami. Kan itu kan? Insya Allah seperti itu. Matur nuwun. Matur nuwun. Mungkin itu Pak Mabrur ya jawabannya. Jadi dari Forkopimda bersama itu ini kami tujukan sama Pak Samad. Jadi yang Pak Petinggi terus sama tokoh agama ini Pak Samad. Ini ada studi kasus Pak Samad di Suwanto itu. Ini masalah pendidikan. Banyak anak-anak yang sering ngepost di RT 5. Ini sebagai studi kasus. Karena kami sering menjumpai anak-anak sekolah dari luar Solo, dari Jepara ada, dari Lampung, dari Demak, Brangkidul, dari Medung itu. Jadi kami berharap minta solusi konkret kepada Pak Samad, harus tidak tegas karena ini pendidikan karakter. Hal itu juga sudah berlarut-larut. Oleh sebab itu harapan kami selaku pendidik bagaimana hal itu bisa terselesaikan. Hanya itu yang bisa kita tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Petinggi. Saya tidak mengulas masalah masjid yang sudah diungkapkan oleh Pak Mabrur, karena saya cukup ucapan terima kasih saja Pak Petinggi, karena pertama kali urusan masjid pertama kali saya usul di tahun yang lalu yang ditanggapi oleh Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil sudah tersengat dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya menyangkut dengan judul yang ada pada malam hari ini, yaitu bersinergi bersama dalam membangun desa. Di sini kami bukan sekedar
mempermasalahkan bangunan bersifat fisik maupun non fisik, akan tapi kesemuanya. Yang pertama, kalau dilihat pada musim kemarin para petani gagal panen Pak Petinggi, gagal panen itu dampaknya juga kepada masyarakat. Yang kedua, dampak dari gagalnya panen ternyata pada aliran sungai yang selama ini tidak bisa mengalir dengan lancar. Untuk itu pembuangan akhir yaitu Kali Jeraton selama ini tolong diupayakan ada normalisasi dari Troso sampai Surodadi. Terutama Pak, kalau Pak Camat tahu Pak, Desa Troso itu kalinya nggak ada adanya tanaman yang ditanam oleh petani, yaitu pakan ternak, yang selama ini dari desanya tidak berani bertegas untuk membuang tanaman itu tersebut. Akhirnya apa? Kali yang ada di sekitar Troso, Ngiling, Suwanmor tidak bisa berjalan. Dampaknya petani kita tidak bisa menghilangkan air, yang akhirnya tanaman kita bosok, tidak bisa panen. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut dengan pembangunan non fisik atau psikis yang selama ini tidak tersentuh oleh desa, walaupun sudah berulang kali digembar dan gemburkan, yaitu menyangkut pendidikan non formal Pak, yaitu guru agama, yaitu Madi, Murid TPQ. Karena selama ini kan belum pernah tersentuh oleh desa. Tolong Pak, karena bayarannya tempat saya itu minim sekali Pak. Masa bayaran guru saya 100 Pak Camat. Tolong itu dianggarkan saking desa pripun wonten upaya kangge tenaga pendidikan guru agama baik Pak TPQ, dinia maupun guru ngaji. Terima kasih, sikat kemawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diputusin apa ya? Diputusin apa? Oke. Terima kasih Bapak ini berbincang. Pun sewu suaranya memang agak habis. Yang pertama, saya hanya mengingatkan yang pertama, Pak ini tidak perlu bercampur banyak tentang masjid, meskipun karena itu sudah masing-masing punya wilayah. Jadi ikut andil monggo, tapi campur tangan terlalu banyak itu tidak wilayahnya. Karena di desa ini belum pernah ada desa ini membangun masjid, belum pernah ada. Jadi tidak ada masjid desa, nggak ada. Jadi monggo ikut andil, tetapi jangan ikut campur tangan terlalu banyak. Yang pertama. Yang kedua, saya tadi merespon tentang sampah tadi ya Pak Sekjen. Dan sampah ini sebenarnya bukan hanya persoalan di Desa Suwanmor, jadi di kabupaten, bahkan di Indonesia ini sampah itu menjadi bagian penting untuk ditangani. Tetapi saya belum tahu apakah Pak Petinggi pernah dengar Bapak Dr. Sobri yang di Padi, aslinya Kendal, itu punya kapal sampah. Jadi punya kapal sampah, sampah itu lalu bisa dikelola menjadi rabuk, bisa dikelola menjadi hal-hal yang dianggap urgent di situ. Dan itu biayanya tidak terlalu mahal. Jadi kalau Pak Petinggi tadi ada anggaran untuk mobil itu 250, jadi Dr. Sobri ini anggaran yang paling rendah itu 350 sampai 2 miliar. Artinya 250 itu sudah bisa menangani tentang persoalan sampah. Dan Pak Sobri ini istimewanya sampah plastik bisa masuk. Yang ini cukup perang dengan profesor-profesor. Beliau ditantang 6 profesor di situ, saya menyaksikan itu. Jadi Profesor Nam ini ditantang untuk
apa itu plastik bisa dijadikan menjadi rabun. Ternyata itu bisa. Gitu. Jadi kalau ini mungkin, gitu loh. Mungkin Pak Petinggi bisa saja bersinergi tidak hanya satu desa, tetapi juga bisa bersinergi dengan Pak Camat dan Kecamatan Kedung, lalu dijadikan ikon untuk bagaimana mengelola sampah menjadi produktif. Gitu. Nah, nek kepengen ke sana, insya Allah saya bisa ketemu. Saya punya nomor teleponnya. Saya sudah pernah ke sana. Itu. Dan itu nyuwun sewu, memang beliaunya ini memang termasuk orang yang diidam-idamkan oleh Pak Ganjar. Tapi bukan Ganjarnya itu, tapi beliaunya ini adalah lulusan dari Jerman yang terakhir kam lautnya di IPB. Itu. Monggo ini kalau solusi tentang persoalan sampah. Nah, yang jadi sampah malah dibutuhkan, Pak Kiai Syafruddin. Jadi sampah itu dibutuhkan, bukan malah dihindari, dibutuhkan. Karena sampah itu dijadikan menjadi rabuk yang sangat produktif di masyarakat atau di pertanian itu. Yang ketiga adalah tadi termasuk Pak Kiai Haji Munib tadi pendidikan tentang persoalan UMKM. Tadi khususnya tentang tadi ya ikan bukan ikan apa lagi? Ikan panggang. Nah, ini banyak mesin yang nganggur, dan siap dipinjam, bahkan siap memberi pelatihan di Undip. Saya berkali-kali ditantang untuk, Pak, kalau ada silahkan itu untuk dipakai, silakan untuk masyarakat dilatih, nanti dilatih sampai menjadi produktif itu. Dan saya belum tahu persis, mudah-mudahan nanti di Pati teman saya ini membuat pabrik yang berkaitan dengan persoalan pemanfaatan atau pengelolaan ikan bakar itu, ikan apa itu saya? Ikan bakar itu. Nah, kalau itu memang benar-benar dimanfaatkan, Wong Swanor ini ada kelompok ini sebenarnya tidak hanya Swanor, ada Swanor ada, Swan Kidul ada, dan beberapa tempat ada kan gitu ya. Jadi kalau itu bisa dijadikan menjadi ikon untuk pelatihan sampai pada pemanfaatan mesin yang ada di sana, itu sangat bagus, gitu loh. Karena ini Yun Sewu Pak Camat, ini banyak mesin yang nganggur. Saya kemarin itu ke Bulog itu mesin serat yang sebesar itu sudah 3 tahun itu mangkrak. Silakan untuk memakai, dan itu tidak ada yang memakai itu. Nah, artinya bahwa di sini penting untuk kita ada jaringan-jaringan pemanfaatan hal-hal yang barangkali itu bisa menjadi penting untuk masyarakat. Nah, yang cukup Bapak? Ya, yang terakhir. Ini karena ini usulannya Pak siapa itu? Pak Moderator siapa? Silwano. Pak Silwano itu dalane ngidul itu, Pak Silwano itu dalane dia germa karo aku, apa mampir Pak Petinggi dhewe, ra enak gitu loh. Jadi itu termasuk dalan yang terisolir. Dalan yang sekian desa itu sudah cor-coran, tapi hanya jalannya Pak Silwangun ke selatan ya Pak Silwangun ya. Itu yang itu saja Pak Indi. Jadi barangkali Pak Indi mungkin belum pernah lewat situ sehingga belum pernah kepleset. Jadi kalau sudah pernah kepleset mungkin tepuk tangan untuk Pak Indi. Mohon izin Pak RT kita kok ada sesuatu yang disampaikan. Monggo perwakilan Pak RT. Oh, matur nuwun. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mendengar apa yang disampaikan dari berbagai
kalangan sangat menarik, tapi saya tidak ingin melontarkan pertanyaan kepada Bapak ini karena sudah banyak beban beliaunya. Saya hanya ingin pertanyaan kepada Bapak Camat saja perihal santai Pak, omong demen kabeh. Perihal tentang jalan batas desa Sowan Lor dan Sowan Kidul. Itu kan saat ini kan sudah begitu parah. Apa Pak Camat itu kalau kunjungan ke desa yang lain dari Bugel ke Dunan atau ke Surodadi atau ke yang lain, apa tidak pernah lewat situ? Gitu loh. Apa harus nunggu anggaran tahun 2023? Kalau untuk kabupaten itu jatuhnya di akhir tahun. Karena ini sudah sifatnya urgensi Pak Camat. Tolong koordinasikan kalau memang Pak Camat punya anggaran. Yang punya kan anggaran itu kan desa. Dicomot no sidik. Gitu loh Pak. Anggaran desa miliar-miliar. Gitu. Tinggal dengan perintahkan saja Pak Igi Sowan Kidul, Pak Hadianto, tolong itu Pak dikondisikan. Wah beres insya Allah Pak. Insya Allah beres. Apalagi Pak Petinggi Sowan Kidul juga petingginya di atas rata-rata kalau dari segi ekonomi. Itu kan kalau sekedar hanya untuk memperlancar dalam waktu dekat untuk hari raya ya, biar mobilisasi orang berseliweran ini nyaman, tidak jatuh, itu untuk dilanjuti. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebanter Pak Tengendikan Mulane Nikin jawab pada malam hari ini terkait dengan kenakalan anak-anak sekolah. Pak ini tadi Pak siapa banyak? Tolong kami diberi informasi yang valid. Kami mesti siap bergerak. Oke? Oke? Perjuangannya Corona Zong. Ayo, ini tolong dijaga ini kerahasiaan kita. Langsung kita PL ya. Kami Satpol dan dibantu ini dari Koramil siapa ya? Kami kompak bertiga ini. Tapi tolong informasi. Itu Pak ya? Valid ya? Monggo nanti kalau kita ada mau lagi kapan segera telepon anak teman-teman kami Pak. Tolong 085 tulis Pak Haji. Tulis monggo. Monggo Pak. Oke, tulis Pak Haji. Pak, Pak Haji ya tolong. 085 225 202 008. Ulangi lagi 085 225 202 008. Itu Pak ya, begitu yang telepon insya Allah langsung kami TL. Dan khawatir apapun permasalahannya, jangan cuma anak nakal masuk miras Pak ya. Kalau saja langsung kita TL bertiga. Saya nanti akan di depan ini bertiga, jangan khawatir. Kami sudah kompak. Ya, jangan takut-takut jenengan. Silahkan. Termasuk perjudian kalau ada silahkan laporkan. Ya, minuman keras, perjudian, mungkin ada prostitusi Pak ya, dan lain sebagainya yang mengganggu ketertiban masyarakat, tolong kami diberikan informasi. Kami juga titip pesan, ini kemarin breaking news Pak ya, ada kejadian mercon Pak ya, dengar Pak ya, di desa Kedung Malang ada 2 korban anak-anak 2 umur ya, umur 10 dan 11 tahun itu. Hari ini masih di rumah sakit. Tolong, ini adalah larangan petasan Pak RT
minta dukungannya. Manakala yang menjumpai warganya yang membuat mercon atau menjual, tolong dilaporkan pada Forkopimjam. Siapa RT ya? Jangan ditutupi. Tolong keluar desa mandiri memberi contoh desa yang lain. Sepakat ya Pak RT ya? Berani nggak Pak RT? Tak tantang nih, berani nggak laporan? Saya pantau banter suaranya. Camatnya ngegas gitu, berani nggak? Berani, ayo, nggak apa-apa. Ya. Kami ini mustika menolong dibantu. Ya. Kami sekali lagi ingin menjaga stabilitas wilayah Kecamatan Kedung. Untuk insya Allah untuk takbir Pak, kita berikan izin semuanya monggo. Ya, silakan kalau kemarin masih ada batasan PPKM ya, Covid ini monggo takbir, tapi nyuwun sewu kalau bisa jalan kaki. Kami tidak ingin takbir sing muni apa lagune kami. Iya, betul ya? Iya. Apa jogetan ning kono lagune romansa. Kami tidak ingin terjadi kalau takbir. Mengagunkan asma Allah itu yang benar, jangan sijine Allahu Akbar, Allahu sijine. Ini apa? Apalagi sambil minum. Ayo tadi yang mengatakan suara itu religius dan masuk tak tagih jaringan ini. Komitmennya gimana? Tak watah serang balik insya. Siap ya? Nanti kalau ada takbiran atau singgung miras atau singgung hutan, tolong Pak Edi ditertibkan. Nanti Pos BK tidak akan mengizinkan. Tapi kalau jalan kaki, apalagi bawa motor seperti kemarin Pak ya, kami itu merinding. Itu hanya nama takbir Pak. Waduh benar mas. Udah ngopo, apalagi ada lapat blong-blong ini apa? Ya, kita tuh kadang-kadang malu Pak. Menurut ini malu muni, gurine malu muni dengan semangatnya itu salah ya. Supaya dia, jadi kami mustika sepakat berikan izin takbir Pak, tapi menurut saya kalau bisa jangan di jalan yang utama Pak, dialihkan tempatnya. Yang kedua, jalan kaki, usahakan jangan bawa mobil, bawa sound yang gede-gede jangan. Kita murni pure takbir keliling. Silahkan jalan kaki saat sholat, saya yakin kesel dengan. Itu Pak ya, yang pertama terkait dengan anak-anak sekolah. Yang kedua, kesejahteraan, tapi apa? Guru TPK ya. Nah, guru TPK kita memang apa-apa. Dana desa mau tidak diperbolehkan. Ya. Tapi untuk fisiknya Pak dia bisa ya mungkin meja kursinya, tapi untuk kesejahteraan memang tidak diperbolehkan. Bisa dari mana? Dari PAD, pendapatan asli bisa. Saya tak takoni Pak BPD ini ada PAD-nya sonor berapa Mas BPD? Berapa? Sampaikan di forum ini angkanya. Kita minta ulang mungkin kan? PAD loh. Hasilnya kemarin berapa? Masa 40 juta. Berapa Pak BPD forum? Benar semuanya. Saya yakin belum tahu Pak ya. Sonor kita gageng ini PAD ini piro sih? Kita sampaikan malam ini nggak apa-apa, tidak ada kita tutupi, nggak ada. Setuju ya? BPD sampaikan. Karena Palu BPD-nya. Terima kasih. Untuk saat ini untuk PAD di Desa Sonlok yang kemarin untuk lelang sekitar 100-an Pak untuk lelang. Untuk yang PAD yang lainnya saya belum dikasih informasi. Betul 100 Sekitar segitu. itu murni PAD loh Pak, jangan dihitung bunga petinggi loh. Oh enggak, maksudnya kemarin itu pas lelang termasuk bunga petinggi dan Jangan, bunga petinggi tidak termasuk PAD. Ini buatan itu gajinya Pak Petinggi, maksud salah nantinya. Salah loh ya, ini dilihat oleh peserta yang lain ya. Ada pacarnya nggak pacarnya?
Ini pacarnya. Mana pacarnya dibantu? Bodo desa sini Pak. Bendera ada nggak bendera? Bendera desa. Ini aja dibantu. Jadi menengah yang ini dibantu. Kurang dibantu. Mendengar semuanya gitu loh. Berapa sih kekuatan PAD kita? Nah itu Pak ya. Terus kita oh ternyata semua ternyata gede kan itu loh. Kita belum paham. Kita kan terbuka saja Pak ya. Tidak kan kita tutupin itu pacarnya. Tolong sekali lagi jangan bengkok petinggi, ojo. Ya terima kasih untuk PAD di Swanlon. PAD-nya cuma sisanya bengkok cari Pak. Ya, sisanya cuma sekitar 4 bau. 4 bau kemarin dilelang sekitar 77 jutaan. Yang 3 bau 37 juta, tapi yang 1 baunya cuma 3 juta Pak. Masalah tempatnya di sana ya, yang agak tempat banjir Pak. Harganya memang agak turun sekitar 24 jutaan segitu Pak. Tutok ya? Iya. Dengar ya. Jadi bengkok bodo desa itu sisa gandeng pacarnya ini PNS dapatnya beliau cuma 40%. Itu mengacu pada Pergub 73 2019 tentang silta penghasilan tetap petinggi dan perangkat desa. Ada aturannya. Pelajaran ya. Jadi Pak Atare gandeng pegawai negeri sipil dia mendapat bengkok sebesar 40%. Sisanya masuk apa? Masuk PAD. Pendapatan langsung bisa. Tadi saya Pak Caret lakunya berapa? 24 juta. Itu tak Pak. Ternyata PAD bisa. Yang lain nggak ada kok yang lain. Nggak ada. Jelas ya? Nah, kok semua itu bagus sekalian. Nak nyun sewu, nak misalnya gue nambah bisa roh TPK dunia Pak Indi ya. Kira-kira cukup terapa ini. Memang saya yakin permasalahan dimanapun tuh mesake. TPK dunia itu karena sama-sama mencerdaskan anak bangsa, betul ya? Tapi bisa roh nyun sewu. Saya juga anak-anak ini ketua yayasan TPK itu sebagian 3 saya di Wonggo sana. Kepala sekolah TPK itu 200 lare Pak. Ya, gurunya itu ustadznya itu 175.000 per bulan. Ngono gumunku Pak, yo iso motor. Daleme yo apik. Karena rata-rata adalah kafir video, sekali lagi berkah dan barokah. Pak, jadi tidak bisa Pak dihitung dengan matematika nggak bisa. Tadi uleman katanya bisa uleman itu Pak. Iya betul Pak. Saya yakin itu berbarokah. Saya kadang-kadang nggak bisa mikir kok, karena matematika nggak masuk. Kerjanya mau mikir tok, nyatanya kok bisa dalamnya ya apa? Beda motor lagi kagungan. Agamanya ya apa? Terima kasih lagi kami berharap Pak Indi, malah kalau nanti ada teman-teman PAD Pak Tare ini, tolong guru-guru TPK dunia ikut dipikirkan. Setuju Pak, ya? Ini ngaji Quran lawan dubur loh, dihargai lah. Paling enggak ini dapat enggak? THR 1 tahun sekali. Dapat ya? Tahu soal THR paling asal pesan. Ini kenapa yang ini waktu jalan emas loh Pak, mikir guru-guru TPK gua piambak ngeluh bener. Ya meh madem ki wonten negara kita sudah enggak etis. Ayo Pak, mulai balik dari sundangan itu guru TPK saya masa aktif juga jaga nama Pak. Oke caranya itu semua. Ya, kita ke sana. Paling enggak kita berkomitmen kita berikan THR 1 kali gaji Pak, minimal. Nah gitu Pak, seneng Pak kalau dipesan liyane. Itu Pak Indi ya, nanti belum Pak Indi pakai PR ini. Jadi negeri gak satu pikir ya untuk negara tapi TPK dunia
Nyun Sewu ini juga luar biasa ya. Kami perlu perhatian pada desa. Kami kok bisa Pak ya, Pak Jarek, Pak Negara bisa dibantu Pak. Silakan Pak Peto. Tapi kisarannya Pak Nyun Sewu harus mulai dari pendapatan asli desa. Oke. Untuk jalan Pak, jalan. Oke jalan. Gini. Tadi sana jalan tadi siapa tadi jari? Pak RT. Aku lewat tolong ulang balik Pak. Jadi gini sabar. Kemarin kami data tangan ya dan mengetahui itu pun dan kemarin diusulkan dalam sedang diusulkan. Wis bulan balik. Aku sih diparit dengan kalau sing cetok ora patut cetok. Jenengan persani cuan kidul sing kemarin habis kena banjir. Gimana kondisi jalannya? Ajur Pape. Ajur. Aku sih ngomong bulan-bulan maksud dengan Pak PJ Bupati. Ini Pak Bupati akibat dampak banjir kemarin jalannya Cuan Kidul melokok kabeh. Sampai dengan hari ini belum ada tindak lanjut. Kami sudah sering kali matur Pak. Ya. Kemarin yang ditanda tindak lanjut adalah yang jalan ini, Buru ini ke utara. Ini sudah bagus. Ya bagus Pak ya, langsung di TL tuh. Yang kedua lagi yang Bugel sampai Bulak Baru. Dan lumayan. Yang ketiga Tanggul Trale juga bagus. Yang kidul itu Pak. Kemarin dari kita semua ada Pak Pati Kisman itu juga ada proposal kami itu tanda tangan akibat dampak banjir satu paket jalan itu dan jalan batas ditambah apa itu yang saluran air. Nah itu loh Pak, saya kemarin banjir itu Pak, yang Cuan Kidul Pak, itu kita usulkan semuanya. Ayo moga-moga segera dieksekusi. Itu Pak RT ya. Ya semoga jumpa kami sering kesana Pak. Tapi itu mau, ada mikir ini caranya ini. Karena yang saya camat tidak punya anggaran. Misalnya usul tok. Yang punya anggaran siapa? Hari ini yang paling sugih adalah di desa Pak. Desa paling dananya itu desa. Karena desanya bukan nama sini lagu karena itu batas desa itu adalah milik kabupaten. Kalau jangan bangun nanti temuan Pak. Soalnya Pak Iki kok dari jalan kabupaten ini pengukuran perkara. Itu loh Pak. Hari ini yang marka kuning itu adalah jalan nasional Pak. Kemudian naik mobil atau sepeda motor lihat marka kuning itu ranahnya nasi. Misalnya Persani, Rengging, Ngabul, Muris Nopo ala, Mapik dalannya, Gera, Mapik dalannya. Pol Mulyoharjo, gini Basiru, Tekwaan Mulyoharjo itu bagus kuning markanya. Tapi begitu jalan nginjak yang setelah jembatan, ya ini kemarin dari tabel Pak, Dumik sampai di Hidung Cino, Tekwaan. Tapi ngalor aja luar biasa lah. Goyang. Itu Pak RT ya. Jadi yang penting kami sudah berupaya dan sampai pada Pak PJ Bupati lewat dan teman-teman di DPR segera mengadakan perbaikan. Tapi kita tunggu. Ini baru bulan April. Alasannya ngono Pak. Padahal menyayangkan butuh jenengan ya. Butuh dari itu harus Pak Camat. Maksud harus semuanya butuh. Nah, paling kali malah paling anyar dia sih malah. Yang dosa ini malah si apik diri kan. Itu ya. Yang terakhir terkait dengan usulan yang tadi bagus sih, luar biasa. Sampah ya, kami dukung itu Pak Indi. Monggo direspon ya. Kita mungkin studi banding ya, atau ngang Sukawroh ya ke sana monggo Pak Indi. Bisa direspon, dimaksimalkan untuk penanganan sampahnya. Karena sekali lagi sampahnya adalah permasalahan yang sangat pelik, saling melempar. Di mana situ ada jembatan, jembatan negara ada tumpukan sampah, sing mbak sapa tidak tahu. Contoh jembatan yang Cuan Kidul dan Pedungan, pasti ada tumpukan sampah, tapi tidak ada yang ngaku. Kalau jalan lagi ke barat Bugel dan Bulak Baru, di sana juga ada sampah lagi, tidak ada yang ngaku. Terus di sini mana ini yang jembatan mana ini? Nah, itu juga sama. Mesti ada sampah. Selalu ada permasalahan sampah. Paling melempar Pak sampah itu. Ya,
gelem resike ra gelem regete kan gitu ya. Ini luar biasa Pak ini ya, sampah ini ya. Kita piye sampah tangan nih, padahal sekali lagi kembali pada diri pribadi. Kita bener Pak moderator tadi, pengennya cedak kali, buang kali sawah, mikir kono kono piye endingnya, nomor sawah terakhir sapa? Nggih Pak moderator nggih. Lupa ning kono sampe ning pantai kono, ning bulak baru kabeh. Kan gitu. Ini memang simbiosis tapi tidak mutualisme Pak ya. Simbiosis parasitisme tidak menguntungkan. Saya kira itu Pak jawaban dari kami. Ya, itu ya, Pak RT ya semuanya ya, DPT ya. Yang tadi kami tagih laporan ya, yang anak sekolah tadi ya. Tolong kalau memang segera dilaporkan. Ya, kami TA dengan memastikan. Saya kira itu terima kasih. Waktu kami kepada Pak Ketua kalau dengan jawaban yang lain dulu. Monggo Pak ini sudah agak kritis. Saudara, saya menanggapi tentang dari Pak Saiku gagal panen. Kami sudah mengusahakan sejak beberapa tahun yang lalu, waktu masih sektornya Pak Budi mengadakan audiensi ke BPWS dengan Pak Bupati, kala itu masih dengan Pak Andi. Di situ Pak Andi sampai ribut dengan BPWS Pak, karena dengan adanya wilayah BPWS yang dianggap tidak bertanggung jawab, itu sampai ribut Pak Andi di sana. Dan kedua kalinya kami menggandeng dari Dewan Provinsi, sama ke BPWS juga. Akhirnya di situ kepala BPWS yang berganti, dan di situ jawabannya tidak ada anggaran. Tapi yang didahulukan daerah Kudus dan Pati, paling banyak anggaran BPWS untuk daerah utara. Lain daripada itu, setelah itu karena kami melihat kemarin sampai terjadi gagal panen, kami mengajak perwakilan dari petani, salah satunya ada Pak Muhammad, ketemu Pak PJ Bupati. Dan di situ Pak PJ Bupati memberikan satu pinjaman ekskavator, dilalai pas kebenaran Sholat Idul Adha, jadi tidak bisa dilaksanakan kegiatannya. Dan sekarang ini ekskavator kemarin informasi sudah nganggur di PU, kami kemarin mengajukan pulang, ternyata nanti habis Lebaran baru bisa dilaksanakan. Karena mengingat sudah mendekati Lebaran, pasti ada libur panjangnya dan ekskavator butuh tanggung jawab untuk menjaga. Kurang lebih seperti itu Pak Seko ya. Kami mohon maaf atas nama pemerintah desa sudah berupaya semaksimal mungkin apa yang bisa kami jalankan. Makanya kalau memang ada masyarakat yang bisa dengan jalan lain, marilah bersama-sama ajaklah kami berembuk ataupun ajaklah kami berjalan kemana supaya permasalahan itu bisa cepat selesai. Kami pasti siap. Selanjutnya tentang tadi Pak Sowi ya, berarti Pak Sinonon ya? Iya Pak. Iya Pak Sowi tentang sampah. Tidak terlalu campur tangan masuk ke masjid, bukan terlalu banyak saya campur tangan ke masjid Pak Sowi. Kemarin itu kan sudah masuk dalam program di dialog tahun kemarin untuk meresmikan Masjid Baitul Mukmin dan pengisian kekosongan kepengurusan di dalam Masjid Baitur Rahman. Itu kami lakukan untuk menjalankan tugas apa yang sudah menjadi agenda diskusi tahun lalu. Terus untuk penanganan sampah, penanganan sampah untuk yang tadi disarankan Pak Sowi bekerjasama dengan Pak Sobri ya, Pak Sobri Pak ya, Pak Sobri Padi. Kami kemarin juga ada kerjasama dengan satu
rencana untuk penanganan sampah yang kami tidak bisa menyebutkan dulu tentang identitasnya, dan kami ditunjuk Pak sebenarnya menjadi koordinator penanganan sampah di semua desa se-Kabupaten Jepara. Jadi saya kerjasama dengan petinggi di se-Kabupaten Jepara, tapi kami ambil bagian selatan akhirnya, Kecamatan Wolahan, Kecamatan Gedung, Kecamatan Kecangaan, Kecamatan Bate, dan Tauna. Itu kemarin mau wilayah itu saya. Dan kemarin sudah ada pemesanan mesin yang rencana tempatnya ada di Banyu Putih untuk pengelolaan itu. Kita tunggu itu dulu, karena di situ ada gridnya juga ternyata plastik itu. Seperti ini Pak, ini harga tutup, harga botol dan harga label ini beda. Ini kemarin waktu kita ada list harga-harganya itu. Dan sebenarnya kami menangani sampah belum berani masuk ke sana. Kami maunya eksekusinya selesai dulu. Setelah itu berjalan normal, akan kita bawa menjadi bisnis sampah yang menguntungkan desa dan masyarakat. Alurnya kami mau bertahap. Kalau kita mau langsung memberikan peluang yang seakan-akan ada uangnya, kesannya seakan-akan nanti tidak apa namanya itu berlebihan lah akhirnya. Kami bertahap dulu, insya Allah nanti dengan cara mobil yang kita siapkan ini bisa terrealisasi dengan baik, dengan segala nanti upaya untuk berembuk, untuk pemungutannya di setiap rumah tadi itu per 3 hari. Harapan kami bisa diangkut dengan uang jasa berapa nanti kita putuskan. Untuk tentang masalah ikan panggang Asaban, monggo. Kalau Pak Sowi mempunyai agenda yang bisa diberikan kepada masyarakat Swangor, alhamdulillah. Apalagi dengan adanya pelatihan kerja, kami muncul satu program Pangsimas di awalnya itu di di RT 6 Pak, RT 7. Karena di situ banyak keluhan masyarakat yang airnya terkontaminasi dengan air cucian ikan. Akhirnya kami mencari solusi-solusi gimana caranya untuk penanganan air supaya di RT 7 ini tidak ada kontaminasi dengan air cucian ikan. Itulah yang kita akhirnya muncul ide Pamsimas itu. Selanjutnya untuk masalah apa tadi ya? Jalan tanggul. Jalan tanggul itu kemarin sebenarnya sudah diminta langsung sendiri oleh Pak Dewan, sahabatnya Pak Sowi sebenarnya ini. Masuk anggaran di 2023. Tapi ternyata hilang Pak, ternyata hilang. Harapan kami di tahun 2023 ini kalau ada nanti perubahan kita dapat mengusulkan kembali. Karena itu termasuk salah satu program kami, jalan yang di sepanjang pinggir kali itu Pak. Tahun ini kita mengajukan ada 3 titik yang daerah tanggul kali, 200 juta dapat Rojoyo ke selatan, tapi aspal. Yang kedua adalah Selampar ke utara, itu dapat 200 kayaknya itu. Tahun ini juga. Yang ketiga tempatnya Pak Sowi, ini diminta sendiri. Sahabat jenengan di Dewan ini, tahu-tahu orang metu, tapi saya tidak sebutkan Dewan mana, enak nanti. Jadi tidak ngomong Pak. Karena dari awal beliau ini ngomong tidak bisa, pasti sealihkan dari Dewan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu Pak Sowi. Selanjutnya tentang perihal Ustaz Madin Kepengi Pak. Oh Madin Kepengi, stimulan tadi sudah dijawab Pak Camat tapi sebenarnya gitu ya. Makanya gini Pak, marilah kita dukung semuanya apa yang menjadi program kami pemerintah Desa Swangor, untuk karena kita menyiapkan adinya ini kecil sekali, sumbernya itu dari Bondotiso. Kita keberatan untuk menjalankan stimulan ataupun kompensasi ya Pak ya, kepada yang di luar urusan yang tidak bisa didanai oleh dana di sini. Makanya dengan adanya program seperti Pamsimas, seperti apa namanya itu UB,
seperti nanti yang kita rencanakan UMKM yang ada di lapangan Kulon ataupun di dekatnya Gor itu ya Bumdesma ataupun Bumdes supaya nanti bisa mendongkrak PAD desa sehingga kita punya keleluasaan untuk memberikan satu anggaran kepada semua pihak yang tidak bisa dianggarkan dari dana desa. Ini harapan kami seperti itu, Pak. Dan mohon maaf tadi Bumdes itu di tahun 2022 sudah memberikan satu laporan tahunannya yang belum diberikan triwunannya untuk Bumdes. Terus di situ tidak ada kepentingan petinggi, ini yang paling jenengan pahami. Seperti Pamsimas tadi sudah saya katakan, tidak ada petinggi jadi pengurus di situ. Artinya petinggi tidak mengharapkan pendapatan dari situ. Hitung-hitungannya simpel, Pak. Pamsimas itu. Kalau jenengan memakai sanyo per hari kira-kira menghabiskan uang Rp1.000 tidak. Sedangkan kalau Pamsimas, kalau kemarin hitung-hitungan yang normal pemakaian itu 30 ribuan gitu kayaknya, Pak. Iya Pak Fadlan ya, 30 ribuan per bulan. Sudah airnya melalui tes lab yang di RW 4 ini bisa diminum langsung. Bisa diminum langsung. Itu hasil labnya. Apalagi jenengan di setiap rumah mau beli alat RO, lebih menjadi sikat lagi. Ini untuk Pamsimas. Alhamdulillah kita dengan berupaya semaksimal mungkin tahun ini dapat anggaran juga tentang air bersih yang nanti dikerjakan oleh kontraktor karena tidak bisa seperti Pamsimas anggaran 400 juta suruh ngerjakan desa yang sekarang lelang anggarannya 800 juta dikerjakan kontraktor. Ini dulu karena ada besok itu bidu gitu lah. Saya 400 kalau terjadi sampai 4 kotak Pak Fadlan ini sampai kudu sempat penting terjadi karena 400 juta. Sekarang yang 800 juta dilelang oleh kontraktor yang kerjakan adalah kontraktor nanti. Tapi tidak apa-apa, kita penerima manfaat, yang penting ada fisik yang masuk ke desa Suranglor dan bermanfaat buat masyarakat. Itu saja Bapak semuanya. Harapan kami ke depan mari saling bergandeng tangan, bahu membahu untuk menata desa ke depan ini. Jangan ada ewah-ewoh, jangan ada rapena kepada kami, terutama kepada masyarakat secara luas ya. Kalau Pak Kiai, Pak Khotib ataupun tokoh masyarakat panjenengan kita juga berusaha. Tadi saya ngomong Pak sama ini anggaranmu kok tinggi ini. Dana desa benar sakit Pak. Mas Bu, Pak, jamin ini konti lah, sebenarnya gubernur mau bisa terlaksana setiap tahun. Saya lebih baik mengorbankan kegiatan lain, mungkin yang di situ saya anggap tidak begitu penting. Saya lebih baik dahulukan untuk kepentingan dia setiap tahun dan kedepannya supaya nanti yang menggantikan kami bisa menjaga juga kegiatan ini. Di 2025 saya purna. Harapan kami, monggo semuanya masyarakat mempunyai peluang untuk maju, mempunyai peluang untuk memimpin desa Suranglor ini. Yang paling banyak peluang besar ini adalah pamong-pamong kami yang sudah dikenal oleh masyarakat. Harapan kami, konsep dan apa yang sudah kami jalankan supaya bisa diteruskan dan desa Suranglor benar-benar menjadi desa yang tauladan di dalam pemilihan, tidak selalu mementingkan diri sendiri sehingga menjadikan selalu perpecahan. Contoh di desa sebelah kita ini ada satu permasalahan masalah kiam yang tidak ada selesainya, saya anggap sampai sekarang masih kubu-kubuan. Itu yang tidak pas sekali. Apalagi kemarin di Pantarle itu kami juga mengingatkan hasil Pantarle kemarin itu 6.147 Pak. Ini apa nama itu daftar pemilih tetap Pak ya. Sementara daftar pemilih sementara. Karena kami berharap iya caranya money politik itu hilang. Nah pasti di penggali panjenengan ini Pak Dungu penak majunya gratis, iya tidak. Saya siap tidak maju, saya siap mengawal. Saya siap mengawal iya caranya Suranglor ini bebas money politik. Intinya seperti itu Pak. Tapi siapa yang maju harus berkomitmen. Iya apa yang akan kalian lakukan untuk desa ini ke depan.
Saya dari awal sudah bicara, saya pengen memulai tatanan yang ada di desa ini, yang ke depan monggo diteruskan. Itu saja kami di sini hanya sebagai petinggi yang bisa memfasilitasinya apa adanya. Semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk desa, masyarakat Suwanlor semuanya. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Petinggi, Bapak Camat, dan Bapak Ibu semuanya dalam dialog interaktif dengan tema bersinergi bersama dalam rangka pembangunan desa Suwanlor. Mudah-mudahan Pak Petinggi dengan visi misinya yang direalisasikan melalui Renstra, rencana strategis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, tetap mampu menjalankan tugasnya sebagai pelayan dan pemimpin di desa Suwanlor. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita akhiri dialog malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir dan batin atas pelaksanaan ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Mbak Jana. Untuk dialog berjalan dengan lancar, untuk acara selanjutnya yaitu istirahat sekedap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan na'ibin, hamdan hamidin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'adimi sultani. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya Allah, wa antal musta'an ya Allah, wa antal musta'an. Haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil qulub wa al-salim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa alaika ya sayyidana ya Rasulullah ya Habibullah. Agisna Sari'an bi'izatillah. Allahumma ya Allah taqabbal minna sholatana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa siyamana wa tarawihana wa ta'awana wa qiyamana wa jami'a amalina as-sholihah bi hadha syahr Ramadan ya Allah, bi hurmati hadha syahr Ramadan ya Allah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min su'ati nar. Allahumma inna fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina bi rahmatika syarra ma qadaita. Allahumma shfi 'anna min al-bala' wal waba' wal fahsya wal amr wal waswas syaitani ma la yakfir. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyahum syarra masaibid dunya wad din. Rabbi ja'alni muqimmas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi jazaa'il qabul wa bi syafa'atir rasul bi barakatil Fatihah. Subscribe to my channel and also press this bell icon.